Kalian lagi ngeliatin apaan sih? Sumpah random abis. Boleh lihat nggak? Semua kalian tahu nggak sih? Ini tuh dia beli loh. Ini bukan dapet, ini dibeli. God. Kamu beneran beli just for photocard? Ini siapa? Honestly ya Ci, kalau aku sih nggak ngerti kenapa sih fandom K-pop, apalagi boyband itu pasti ngejualnya muka-muka mereka semua. Iya dan Their kayak fans buy dari photocard ini tuh loh. even gak ganteng, kayak cewek banget. Tunggu. Nggak ganteng, maksud lo gimana? Ini seganteng ini loh, Ci. No! Ini serius nih, ganteng, badannya bagus. Oke. Oke, sebelum perdebatan kita lebih lanjut lagi, kita buka dulu acara ini ya. Kita buka dulu acara kita dengan gerakan istimewa kita. Ngapain tuh? Tuh Nggak kayak ada koordinasi kayak begini gimana tadi. tuh? Welcome to Teens. Kayak gimana? Kita nggak mau involve sih Ci. Welcome. Biar beda gitu. Oh enggak ya, ya udah. Aku sendiri aja kalau gitu. Welcome to Teens On. Oke guys, jadi hari ini bener dong. Ulang deh kita teriak deh. Gini ya, ke kanan ya. Ya aku nggak ikut itu Gimana? Mohon maaf. Ke kanan. Ya sumpah sih. Terus harus ada gerak gitu. Oke. Aku nggak bisa. Welcome to Teens On. Oke guys, jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang fanboying and fangirling. Oke, di sini ada dua kubu berbeda. Ini ada kubu K-popers, ini kubu Taylor Swift. Aku khusus banget ya daripada Dan saya sebenarnya nggak ngefans sama siapa-siapa. Ngapain sih Ci? Nah, jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang kedua hal itu. Karena nih katanya fanboying sama fangirling tuh bisa versi yang kayak maksudnya sampai pol banget, sampai bisa ngelakuin hal-hal yang gak make sense. Contohnya kayak abisin duit jajan, misalkan nyokap kasih duit buat bayar sekolah tapi malah dipakai buat beli album. Siapa tuh? Buat Anda. Enggak pakai uang sekolah loh. Terus misalkan dikasih duit buat sesuatu yang penting gitu, malah dipakai buat nonton konser atau beli photocard. No offense. Atau buat beli photocard kayak gitu. Nah, jadi hari ini kita bakal tahu segila apa sih kita boleh fangirling atau fanboying sama seseorang. Nah, sebelum kita mulai ini aku mau tanya dulu sih, segila apa, pertama sebelum mulai itu deh, kalian ngefans sama siapa dan segila apa kalian pernah ngefans sama orang itu? Soalnya aku biasanya tuh difansin gitu, aku nggak biasa kayak ngefans sama orang gitu. Tepok! Oke, mulai dari yang paling random dulu, silakan. Kenapa harus aku? Silakan, kamu mengaku dulu kamu ngefans sama siapa, terus kamu pernah ngefansnya tuh segila apa gitu. Jujur aku merasa kayak disuruh pengakuan dosa ya. Apakah dosa yang selama ini aku lakuin? Enggak, kan ngefans Oke. nggak selalu dosa kalau belum sampai yang gila banget gitu. Aku bakal ngomong dari awal, ngefans itu boleh. Oke. Oke. Dan aku suka banget sama, sebenarnya aku banyak sih suka sama apa ya? Tapi aku suka kamu. Oke, serem. Oke, lanjut. Aku boleh pulang nggak? Aku takut banget sumpah. Oke, kalau aku jujur sih ngerasa ya, aku itu udah dilahirkan untuk menjadi seorang fans. Karena growing up itu banyak banget orang yang aku idolakan kayak gitu loh. Dari yang di Indonesia, dari yang di luar negeri, even K-pop, Jepang, pokoknya banyak banget. Cuman kalau misalnya ditanya bener-bener nih, aku sebenarnya ngefans sama siapa sih? Itu satu. And I bet you all know her name because she's that famous. Nggak usah ketawa. Iya. Gila, emang fans garis keras tuh beda banget. Beda ya, vibes-nya udah aneh-aneh gitu ya di luar. Oke, aku suka banget sama yang namanya Taylor Swift. Nah, kalau kalian nggak tahu, bentar lagi Taylor promosi Swift dong ini. pakai F bukan pakai P. Taylor Swift, guys. Ya gitu Kalau ya. Taylor Swift orang Sunda. Sebagai fansnya aku panggilnya Tai-Tai ya, Mbak Tai-Tai Iya, Mbak gitu. Tai-Tai Ini gimana, udah Mbak bahasa Tai-Tai? aneh sih Oke. jujur. And if speaking, seberapa gilanya sih aku, ini jujur malu banget, tapi aku nggak nyesel gimana ya. Gimana coba, segila apa kamu pernah ngefans sama Mbak Tai-Tai? Mbak Tai-Tai ini kan penyanyi ya, jadi jadi Oh iya, udah- buat yang nggak tahu, Taylor Swift itu penyanyi. Iya, itu Kayak semua orang penyanyi. tahu ya. Terus supposedly yes. Jadi yang pasti taunya tuh dari lagu duluan kan. And dulu dia tuh pernah viral banget karena lagu yang judulnya Love Story. Dan aku yakin kalian semua tahu. Kalau kalian nggak tahu, kalian nggak boleh temenan sama aku. Itu titik. Nah, dari aku denger lagu dia, ya watching YouTube, terus kayak ya lagunya emang enak, aku dengerin terus. And then someday dia ngeluarin album yang namanya Red, merah. iya, tahu. Ya, Aku bukan tahu biru. zaman itu. Iya, tahu. Saya nggak buta warna, Bu. Kirain. Ya mungkin dari album Red ya dia ngeluarin
tahun 2012 dan dia konser juga salah satunya di Jakarta. Dan itu for the first time aku dengerin lagu dia tuh dari A sampai Z. Jadi full album aku dengerin. Mungkin kalian tahu yang viral kayak lagu We Are Never Ever Getting Back Together. Jadi pengen nyanyi tapi fals gimana Ci? Oke. We are never ever ever. Itu fals juga sih. Ya, kita udah mencoba lah ya, maaf ya. Nah, mungkin kalian juga tahu lagunya yang judulnya ya supposedly pastinya Red, I Know You Were Trouble. Pokoknya so many hit songs from her. Dan mulai aku denger, aku jadi penasaran. Kok lagu-lagu dia enak ya? Terus kalau kalian tahu, dia tuh dulu juga emang viral banget gara-gara banyak lah, pokoknya kayaknya kehidupan dia tuh disorot media terus. Dia pacaran kan sama siapa gitu ya. Dia yang kayak putus sama orang terus nulis lagu lagi, putus sama siapa terus nulis lagu Bukannya lagi. albumnya beda-beda ya temanya gitu ya? Beda-beda berdasarkan kayak relationship yang dia jalani Iya, gak sih? itu yang gue tahu sih. But mungkin dimulai dari lagu album Red itu aku benar-benar suka. Itu aku masih SMP dan aku nggak ngerti kenapa juga aku pergi ke mall dan aku beli album fisik dia. Itu for the first time. I think mana ya? Oke, this one. Jadi kalau misalnya ini di Zoom, Dia punya ini barang udah aneh bukti. banget. Dia punya barang bukti. Evidence. Ini tuh udah jelek banget karena aku belinya bener-bener SMP dan kalau dipikir-pikir kayak ngapain ya sebenarnya? Ini kamu yang kamu beli pakai duit jajan kamu itu ya? Iya. tapi kayaknya semuanya pakai duit jajan aku deh. So ini bukan satu-satunya. From oke. Jangan dirusakin, aku marah. Oke. Serem ya, Semuanya serem creepy. banget sumpah. Pokoknya dari situ aku suka dan emang dia konser Indonesia, but I cannot go there ya. Di saat itu nggak bisa dan nggak apa-apa. Dan dari situ aja, pokoknya kayaknya aku selalu ngikutin dia album baru aku dengerin lagi. Oke, jadi hal apa tergila yang pernah kamu lakuin buat Mbak Tete? Maybe membeli barang-barang dari dia ya. Oh, jadi barang-barang yang mahal-mahal dengan keuangan kamu yang minim. Benar, dengan keuangan Tapi kamu yang tetap imut. membelinya. Tetap, karena Mbak Tete pernah jadi prioritas nomor 1 di hidup aku. Gak bohong. Oke guys, please note Mbak Tete pernah jadi prioritas nomor 1 Gak di hidup bohong, sumpah. Itu dari Red kan 2012 nih. Suka terus bertahun-tahun hingga puncaknya tahun 2019 dia Jadi keluarin. kalau skala prioritas Tuhan, keluarga, Taylor Swift, baru sekolah. Benar. Tapi lo suka cuman lagu-lagunya doang atau Pertama kan begin with the songs, right? Lama-lama kayak jadi apa ya? Aku nggak tahu juga dari mana. Pokoknya aku bisa tahu dia lagi ngapain hari ini, dia kemana hari ini, dia pacaran sama segitunya? siapa. Sampai iya, jadi misalnya sampai tahu jadwal dia tahu, sehari. nggak bohong. Sampai Lihat di beneran sering banget teman aku kayak, tahu nggak Taylor Swift lagi begini? Gue udah tahu dari kemarin. Jadi kayak you don't have to tell me because I know. Tadi kan si ibu random ini udah cerita kerandoman dia tentang Bu Tete kan. Kalau kalian sendiri segila apa sih kalian pernah ngefans sama K-pop itu? Kalau gua ngefansnya EXO dari sejak kapan ya? Sejak gue SMP kelas 1. Tapi sebelum EXO ada sih sebenarnya GOT7 dulu. Banyak sih gue, bukan cuma EXO doang. Jadi ada GOT7, EXO, terus NCT, sampai SMA lah gue SMP SMA gue suka K-pop. Terus gue tuh sukanya sampai kayak sebenarnya gue lihat sih suka gue tuh kayak rada obses gitu loh. Kenapa? Jadi- Kenapa kamu bisa bilang itu obses? Karena gue suka lagu mereka, gue suka ya ganteng kan mereka. Enggak sih, saya nggak sih. bisa setuju. Ganteng. Mereka tuh mereka bukan ganteng, mereka lebih kecantik gitu. Enggak sih, sih, ini enggak, ganteng sih, enggak, Kak Kin. enggak setuju. Ya udah, Mereka kita- mereka make up, tapi make up buat cowok loh gitu. Jadi kita nggak usah debat ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi gitu, gue tuh suka banget lah pokoknya sama mereka sejak SMP SMA. Jadi gue obses, rada obses sih gue sampai gue belajar tulis bahasa Korea tuh. Tahu nggak? Lu pernah belajar juga? Hangul gitu Hangul. ya nggak sih? Ya, Hangul maaf. salah ngomong. Hangul Hangul gitu. Hangul, bukan hangul, hangul. Hangul mah baca bahasa Inggris itu, baca bahasa Korea Hangul gitu. Gue belajar Hangulnya tulisan Korea tuh buat bisa nulis nama dia sama nama gue. Just untuk ngenulis nama dia. Kayak gitu. Terus Kita terus di kamar mandi gitu. Kayak siapa love Ella gitu. Ella love siapa gitu. tapi itu untuk kayak buat bahasa rahasia gue sama fans-fans yang tahu Hangul juga sih, kayak kita menulis bahasa Indonesia pakai Hangul gitu kan. Terus sampai obses juga kayak gue makan tuh sok Korea banget kan, nonton drama Korea sok pakai yang nasinya dipisah-pisahin sama lauk gitu. Kamu jadi ribet ya. Pakai sumpit gitu. Kayak gitu iya. Agak nyusahin hidup ya sebenarnya. Makan nasi uduk tapi pakai sumpit. Gue tuh pernah lihat juga apa yang orang selesai nonton drama Korea nasi uduknya dipisah-pisahin nasinya. Gak nasi uduk sih yang orang Korea. Enggak,
Dia pernah orang habis nonton drakor terus dia gituin makanannya. Ya gue juga nasinya. drakor sama K-pop sih. Jadi sampai gitu gue. Terus obses yang parah sih kalau gue sih, kan gue suka sama EXO, beda. Terus gue kan punya kembaran. Kalau kalian tahu gue punya kembar yang dimana kita di dalam perut tuh udah bareng. Walaupun Iyalah, masa kembar beda perut. iya nggak mungkin Ya, lah. udah beda ya. Nggak mungkin lah ya. Iya ya. Kalau beda perut bukan kembar. Iya dong. Aneh lagi gitu. Jadi gitu. Jadi kita sebenarnya kita orang paling deket gue juga kembaran gue kan. Jadi kita deket banget gitu. Terus satu waktu SMP tuh kita pernah suka satu boyband yang sama pernah waktu itu. Terus pas naik kelas 2 kita beda fandom, maksudnya kita beda suka boyband yang beda gitu. Boybandnya apa? Gue EXO, terus bias gue Sehun yang paling ganteng. Bias tau nggak? Bias tuh favorite member. Iya, Kita betul. Bias ngobrolnya itu biasan cahaya gitu, bukan. Ini Istilah emang kita bahasa orang bias. aneh lah ya. Bias tuh Bias. adalah bias ya. Favorite Oh, person gitu lah. of the Favorite group. person lah. Kalau gue Sehun, di EXO gitu. Bun. Akina gituin lagi gue. Iya. Jadi gitu. Yang Terus- kembaranmu sukanya? Kembaran gue sukanya dia suka Vicks, VIXX. Lu tau nggak? oke. Tahu nggak Vicks? Tahu. Fix yang saya tahu cuman obat batuk. Baru mau marah sih, mau ngomong obat sih. Iya. Please. Ya udah mohon maaf. Begitu. Pokoknya ntar Nia marah loh. Oh iya, ampun Nia. Iya kalau nonton Gue Nia aku EXO, minta kalau maaf. Nia loh. Vicks loh. Awas Iya, lo aku ya. minta maaf nih. Aku suka fix. Awas lo Vicks diserang obat lo. batuk. Iya, obat batuk. Oke kayak gitu. Pokoknya di Nia suka Vicks. Jadi beda kan. Terus tuh yang ininya kalau gue kan EXO, Nia Vicks. Kita boybandnya tuh debutnya atau apa debut istilahnya tuh Nah, Rilis rilis album, Album. atau rilis ya album. Kayak maksudnya baru. mulai karir tuh bareng-bareng mulai karir 2012. Jadi si Fix sama si EXO ini mulai karir bareng. Iya beda agensi gitu. Oke, mau marah gitu deh. Iya. Terus Lagi ngejelasin nih, oke. Jadi gitu beda apa namanya? Beda agensi tapi Iya. debutnya bareng-bareng gitu kan. 2012. Tapi tuh bedanya tuh kalau gue tuh maaf ya Nia, punya gue lebih terkenal. ya Gitu. Terus punya Nia ya boleh lah Nggak ya. terkenal. Kayaknya abis ini berantem lagi deh jujur. Jangan- Kayaknya bakal berantem jangan- lagi sih. jangan. Iya, dia mohon maaf cerita dia nih ya. nggak selesai. Iya, iya, Tunggu lanjut, dong, lanjut. cerita dulu. Jadi gitu. Sampai terus aku kan punya temen juga. Kita bareng-bareng suka EXO. Iya. Terus Nia juga punya satu temen yang bareng-bareng punya yang suka Vicks gitu kan. Terus karena gue lihat punya Nia kayak nggak terlalu terkenal, gue ledekin. Apa nih? Kayak punya kita kayak terkenal dia udah sampai masuk Billboard gitu. Gue sama temen gue kayak ngeledekin gitu. Nia sama temennya kayak besoknya nggak ngomong gitu. Serius. Jadi Parah gara-gara kamu nge-roast dia soal Nge-roasting bener. itu sampai beneran nggak ngomong in real life. Makanya pengalaman iya bener. Iya, Kayak dua bulan kayak kemarin kita ngomong. Padahal kita serumah, sekamar, Bener. tempat tidurnya cuman kayak Nia tidur di atas, gue di bawah kan tempat tidur. ini dia nggak sih maksudnya ciri-ciri Oh my god. fanboying yang udah masuk Fangirling, fan Mbak. ya. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf. Jangan ngegas. Ya, fangirling sampai tahap kayak udah nggak sehat gak sih? Karena udah nggak maksudnya sehat, itu udah nggak sehat. karena demi lo obsesi ke idol lo sampai ngorbanin misalnya relationship lo sama kembaran lo sendiri Iya, gitu itu kan. kembaran loh. Iya, makanya itu salah satu kayak ciri kali ya. Symptoms lah ya. Symptoms. Kamu tolak ukur kalau kamu fangirling sampai udah kamu berantem sama temen kamu sendiri. Please guys stop. Oke. Nah terus kalau kamu gimana? Kalau aku sih nggak terlalu obsesi ya. Dari aku ngefans K-pop nih dari kelas 2 SMP, dikenalin sama teman aku. Terus ya ada awalnya SNSD, kalau ada yang tahu. Tahu SN, lah. Yeah, we all know, I SNSD guess. itu yang nobody. Bukan Bukan, sih, ya. astaga Cim, jadi Itu ngomongin nggak tahu. salah lagi sih. Bukan tahu. Enggak, Kan itu saya bukan fans, jadi Yang nggak 9 apa-apa. orang, 9 Oh, iya, itu seniornya. Masih nggak tahu ya. Itu siapa? seniornya. Itu lain Girls' lagi. Generation. Iya, Generation. SNS itu Girls' Generation kan. Iya. Saya mau pulang. Kalau kamu gimana? Cerita apa? Waktu kelas 2 SMA kan SNSD. Masuk SMA kelas 1 aku ngefans ke Shiny. Terus agak 2 bulan kok nggak bagus ya. Bukan nggak bagus, bagus.
kayak nggak tertarik aja, bosan Gila bosan. ya. Bisa ya. Terus aku pindah ke namanya EXO sama kayak Kak Ella. Aku biasnya Kai dia tuh kayak ganteng sih dia, Gan- ganteng. Iya sih. Kai. Dia sawo Ini. matang Kin, yang lain Iya. putih dia sawo yang matang. mana? Dia Wow. aku suka dia karena Ini dia loh. ya BT Itu putih cintaku. Ini kamera Gin. udah Cici udah, aku tahu Cici udah berusaha gitu, nggak apa-apa. aku suka sama dia tuh karena dance-nya bagus. Iya. Kulitnya Badannya bagus. kulitnya juga beda dari yang lain kan, Oke. sawo matang itu. Terus sampai sekarang EXO sama ada satu lagi NCT debut Sama, gue 2016. Gue juga NCT gue suka juga. Aku suka ini. Nah, tapi segila apa? Maksudnya segila apa kamu pernah ngefans sama mereka? Sampai aku kayak mikir, oh boleh lah ya gantengnya gitu buat aku gitu loh. Iya, sampai Kalau gue bodoh, juga sampai bodoh jujur, gitu. gue sampai imajinasi gitu kayak Ya, aduh andai gue kayak Andai- punya cowok seganteng ini kayak Mika andai gitu. dia bisa jadi pacar gua gitu. Asal lo loh. tau Kin, fans Korea ada yang mereka bikin kayak fans fiction gitu. Jadi cerita mereka sama ini sama kayak idol. tulisan, Iya, tulisan. mereka bikin cerita Kayak cerpen tahu- gitu. Kayak tahu Wattpad Ada sampai nggak gitu. sih? Iya, Kan tahu, cerita tahu. gitu. Wattpad. Wattpadnya tuh isinya begitu semua. Wattpadnya isinya gitu. Kamu Bisa- pernah sampai kayak gitu atau enggak? enggak sih? kamu baca Baca doang. Sama. Wah, Gue juga baca. kenapa dibaca Gue pernah bikin deh, gue pernah Aku nggak nulis. pernah bikin. kalau ketika ngebaca apa ngerasa kayak Kayak ngerasa, ya inilah. ini gua gitu. Iya ini gua gitu. Gila, ternyata aku baru Oh my tahu God. banget loh Serius ya. baru tahu. Aku baru tahu banget. Aku Maksudnya, juga kaget. aku nggak pernah ngefans sama orang segitunya gitu loh. Kayak kalau aku ngefans dulu, aku pernah ini cerita silly sih ya. Ya aku waktu SD tuh ngefans banget sama Jonas Brothers. Siapa yang enggak sih? Aku enggak. Ganteng juga Oh, sih. ganteng sih. Gua Soalnya hampir satu SD aku tuh kayak Jonas Brothers gitu. Oh iya, tapi emang ada masanya mereka bener-bener kayak the dream boys. Iya ada nggak sih? iya The ada word ya? masanya di mana definisi ganteng dunia tuh Iya, Jonas, Jonas Brothers Brothers. gitu kan. Nah aku tuh sempat mengalami demam Jonas Brothers itu loh. tapi itu SD. SD. Nah hal teraneh yang pernah aku lakuin itu aku save up money kayak bener-bener berapa minggu cuman buat beli albumnya mereka, Camp Rock yang sama Demi Lovato itu. Nah itu aku beli album fisik itu. Nah tapi aku nggak pernah nyangka bahwa ada orang yang sampai kayak bener-bener mengimajinasikan hidup mereka itu tuh bersama sang Iya. idola gitu lah. Karena nggak tahu, ini menurut aku ya, kalau misalkan kita udah terlalu obses sama satu orang, bisa juga kayak kita sampai nggak punya waktu buat ngelakuin hal-hal lain Bener. gitu yang penting. Jadi Nah lupa kalian diri gitu ya. iya, kalian ada pengalaman gak sih? Maksudnya karena kalian terlalu obses sampai hal-hal yang sebenarnya penting itu malah terlupakan gitu. Gimana? Ini parah sih, jangan dicontoh. Disclaimer di bawah, jangan dicontoh. Kan besoknya kan ulangan PKN. Ini UAS. Terus EXO rilis lagu. Nah biasa gue punya kebiasaan tuh kalau setiap mereka rilis lagu gue apalin satu album. Ah, Oh, sumpah. wow. Ih, serius? Itu bahasa Korea loh. Iya. Gue nggak ngerti tapi gue hafal. Gak ngerti tapi oke. Tapi kita kalau satu Iya, album iya. tuh Iya kan harus lu hafal iya, kan? harus hafal. Dia- Jadi pas mereka nyanyi tuh di panggung kita ikut nyanyi gitu. Mau kita ngerti atau enggak yang penting Bodo nyanyi. amat gitu. gitu. Yang penting gue nyanyi gitu. Jadi tuh besoknya tuh kan ulangan ujian UAS PKN. Malamnya gue apalin lagu, gue gak belajar. Paginya baru gue belajar. Sampai segitunya gue. Kids do not do this at home. Ya. Jangan. aku kalau buat beli-beli album kayak yang Katata, aku baru-baru ini sih 2019 yang Pas kamu udah punya gaji ya. iya. Enggak, sebenarnya dari kenal K-pop pengen lah beli ini. Tapi ya mikir lagi. Terus 2019 aku beli itu 2020 Hello Future, aku beli albumnya. Itu duit tabungan aku sisa 300.000. Kamu habisin. Habisin beli album. Jadi 300.000 itu semua tabungan kamu. Tabungan aku sih 500.000 ya. 300.000-nya aku beli buat album. 200-nya sisain buat ya makan sama jajan. Ya itu sih. Awalnya aku pengen beli lightsticknya, tapi ya lightsticknya agak sampai mahal 500-an ke atas. Terus aku mikir kan, mikirnya kan aku nggak ke konsernya ngapain beli lightsticknya gitu. Jadi aku beli albumnya aja. Oke. Sih. So you spend, berarti kamu ngabisin duit sekitar 200.000 for the 300 album. Padahal dia cuma punya uang 500. 300 tabungannya dia choose buat beli album. I'm sorry, kayaknya gue jauh lebih
Gimana? Gue jauh lebih keredeman gila kamu, Mbak sih. Tete? Kayaknya apa ya, mungkin aku langsung liatin aja kali the evidence Oke, kali ya. silakan. Oh, ini anak sombong banget Ini memang. tadi aku udah nunjukin satu, but ini cuman setengah dari yang aku punya. Honestly, please jangan anggap gue freaks lah ini. Tolong jangan musuhin gue. Aduh, tahu. Because kayaknya I have spent my money around 4 apa 5 juta deh. Hanya untuk Buat ini. segala hal yang berkaitan dengan berkaitan sama Taylor Taylor Swift. Oke, Aku kayak pernah apa spend, yang ini paling crazy. Dia ngerilis album Lover, dia ngerilis so many merchandise, dan aku lagi puncak-puncak gilanya, dimana itu adalah masa hidup dia adalah prioritas. Jadi Tuhan, keluarga, Taylor, sekolah, aku jomblo sampai nggak mikirin pacar. Itu aku beli hoodie dia, yang gambarnya aja bukan gambar dia, gambar kucing dia loh. Oke, oh tapi itu merch yang dia keluarin Merch official gitu. ya, Oke. itu 1,8 juta. Half of my duit jajan di waktu itu kuliah. Wow. Dan aku beli 2 majalah ini hanya karena dia yang di depan mukanya. Tapi aku nggak baca sama sekali, jadi cuman karena muka dia gue beli gitu loh. Udah. Dan ini kayaknya 500.000 deh 2. Ini Karena ini miris kan banget beliau sih, dari ya ampun. beliau dari luar negeri kan. Jadi itu bukan nominal yang kayak mungkin di luar negeri itu murah. Jadi Maksudnya kayak tuh, majalah kayak gini Iya. bisa berapa kamu beli? kalau normal kan majalah 100 ribuan ya. Ini karena harus ongkir luar negeri, bla bla bla, proses itu jadi 2-3 kali lipat, dan gue mau. Dan gue bisa nunggu 2-3 bulan baru sampai rumah. Like this one tuh kayak 500 ribuan. Ini aja aku ikut PO, jadi 2-3 bulanan juga. Yang ini ya, ini paling berapa sih? Ya 500-600 juga lah kayak gitu. Aku speechless sih jujur. Kayak aku nggak pernah nyangka orang rela sebut Bingung gak korban sih? ini. Dan itu tuh aku tinggal di kos kan. Anak kos. Anak kos kan. Anak kos tapi Itu lifestyle-nya di kayak masa gini. itu buka kamar gua tuh tembok gua poster dia semua nempel, jadi kayak ini Tuhan gua nih kayaknya nih, sampai separah itu. Dan after gua beli hoodie itu gua beneran makan pokcoy doang tau gak sih sampai akhir bulan. Gua belajar seni pokcoy itu tuh, pokcoy itu murah banget, jadi seminggu makan pokcoy sayur doang. kan? Iya, Oh, 10.000. Jadi nanti kamu kukus, kamu bakar, kamu sate, Ini terus kreasiin kamu ya, bikin sushi sampai jadi gitu chef ya. gua gara-gara itu. Dan itu jadi kisah legenda di teman-teman gua, kayak ini anak orang gila gitu loh. But Ini gila banget sih. Maksudnya kayak aku denger cerita kamu kayak miris banget sih kalian jujur. sedih banget sih jujur. Karena aku nggak pernah kayak segitunya. Nah coba aku mau ngetes kali ini. Kan personilnya EXO tuh banyak banget ya. Dan buat saya sendiri mukanya sama semua. Jujur Jadi iya. mukanya tuh Akina Ci. no No, gue gak ini setuju beda. sama lu. kayak kalau Sini, nonton sini enggak, sini. lihat. Kalau nonton video klip mereka Sama kan ya? di awal enggak muncul, terus gue kayak oh ini dia lagi ya? Oh bukan. Kin, tunggu. Ini Ini nih beda tunjukin dong. Ganteng nggak? Ini sama ini Nah, beda, beda. Kin. Enggak, buat saya sama. Ya, Yang udah bedanya dari- cuma warna rambut doang. dia dari model Kin rambut. hidungnya beda, matanya mata beda. beda, Misalkan, Oci. Serius. kalau misalkan kalian itu bener fans garis keras, bisa nggak sebutin nama-nama yang selusin itu? Iya, emang. Ini 9 season 9. Oh, 9. Sorry, Tiga yang lain lagi. udah pada Coba Udah nama-nama yang aneh itu coba aku kasih kamu waktu. Kesempatan ya. Ayo, start. Sebutkan. Sehun, cowok gue. Oh iya udah. Udah mantan sih. Udah di aku Udah makan. pernah pacaran. Oke. Baekhyun kan. Terus ini Ayo siapa? Suho. Suho. Terus ini Lay. Lay, ini Kai, ini Chanyol, ini Chen, ini Xiumin. Xiumin, Dio. ini Dio. Ini kayak cuman terdengar di otak saya kayak merek-merek potato chips. Gue cuma inget Suho doang sih jujur. Saya cuma yang si Suhun doang. Suhun gue tabok. Oh Suhun. Ya udah. Ya, tenang, tuh kan bisa kayak gini loh. Oke, bisa. Nah, berarti ini udah menandakan mereka tuh garis keras banget. Nah, pernah gak sih kalian sampai saking obsesinya ada apa terjadi sama idol kalian terus kalian sampai nangis atau marah atau kayak terlibat dalam cyber war gitu? Pernah aku gak sih. sih? Aku Kayak sih gimana? pas ada ini dia kan Kenapa mau dia? debut tapi nggak jadi debut karena dia ada sakit di punggung gitu loh. Sampai Oh. kenapa dia nggak debut sih gitu, sampai nangis gitu nungguin dia padahal Padahal dia gak kenal, dia gak kenal kamu. Kecewanya sih itu sih. kecewanya di situ. Cuman yang tampil ya cuman 6 orang gitu loh. Kayak Dia sedih nggak banget. ada. Dia sama Nggak dia ada. encok. Encok. Itu.
Kalau gue sih pernah kayak ini loh, kan gue suka Sehun kan, terus kayak Sehun cuma bilang dia suka sama cewek ini, gue benci banget cewek. Benci ya. Kamu langsung ngerasa kayak cemburu gitu loh, Cemburu. cemburu Iya gitu. dong. Cemburu. Sebenarnya guys, kan I cannot relate, this is dia so weird. dia foto sama tuh cewek, gue kesel banget. Serius gue kesel banget. Kan tuh cewek kan anggota girl band gitu kan. Mau lihat dia aja gue matiin TV, gue kesel. Iya, ini kayak kan yang ada something sama Jennie Blackpink kan, Iya. kayak yang rumornya gitu Iya. kayak apa ya? Kok Jennie Lihat sih? Jennie gimana Kayak pas lihat, lihat Blackpink. padahal aku juga ngefans sama Jennie sih, tapi kenapa Jennie sih? Kan Kenapa gua bukan cuma- aku Iya, gitu. Harapan gitu. semua fans kayaknya maunya di Iya, dia iya, deh. iya. Gitu. Kayak Kalau Mbak drama queen kita gimana ini? Dari tadi gue udah paling heboh ya, Iya. paling aneh deh setelah ini. Karena idola gue cewek, honestly gue nggak ada sih, maksudnya Iya kayak sih, kenapa? gue ingin bersama dia, dia cewek ya. Pernah nggak Taylor Swift yang putus kamu yang nangis gitu? Mungkin lebih, ya kebetulan kan mantan dia kan agak tidak sesuai dengan dia, jadi dia putus gue senang. Oh, Dan dia oke. sekarang dalam apa sih, relationship yang bagus. Tapi gue pernah nangis gara-gara dia. Tahu nggak tuh gue? Emang Anda kenal ibunda? mereka aja nggak kenal kita gitu Gue loh. pernah nangis gara-gara dia tuh pernah kena masalah. Pokoknya emang masalah recording about her music kayak gitu ya. Itu tuh dia open public banget, dia share cerita dia, perasaan dia gitu. Dan gue bener-bener nangis dan gue marah banget di waktu itu. Gue marah sama musuh dia. Sampai gue inget besoknya di kuliah itu, di kelas gue cuma bisa ngomongin itu. Karena gue story kan temen gue, kenapa? Ya gue semangat 45 dong, gue ceritain semuanya. Jadi semuanya tahu tentang masalah Taylor Swift gara-gara gue. Sampai apa ya, pokoknya tuh dulu tuh gue tuh di kuliah bener-bener identik dengan Taylor Swift gitu. Everybody knows gue suka sama Taylor Swift, wallpaper gue Taylor Ceritain Swift. dong gimana kamu pernah keriting rambut supaya mirip Taylor Swift. Dia melakukan itu guys. Dia apa sih perm rambutnya yang keriting kecil-kecil gitu supaya dia mirip Taylor Tapi mau Swift. tanya, itu rambut Taylor asli? Aslinya sih dia rambutnya emang keriting gitu, Iya. dan dia kan emang identik aslinya dengan rambut keriting itu kan. Dan ya sebenarnya tuh kayaknya lucu ya punya rambut keriting kayak dia. Dan beneran aku keritingan itu for around 4 tahun aku rambutnya kayak gitu. Untung gak gue kuningin ya, untung gak gue kuningin Untuk sih. kamu belum sejamet itu. Udah dikit lagi tahapnya jadi jamet sih gitu. Cuman ya mungkin aku tidak jadi jamet, tidak jadi kuningin karena Kamu sadar muka ya? Bukan. salah satu alasannya gitu, Oke. faktor pribadi. Cuman yang kedua, pokoknya aku jujur lupa ya turning point-nya apa, tapi akhirnya aku nggak se-obses itu lagi. Kayak aku nggak segila itu lagi. Kayak aku sekarang kamarnya nggak ada poster lagi. And I stop buying things like this, walau aku masih tetap support. Jadi kamu udah stop buying impulsive things ya. Kamu skala prioritasnya udah nggak kayak tadi udah, lagi. jadi sekarang itu Tuhan, keluarga, pacar, sahabat, Kok sebelum pacar nggak ada teman dulu? sahabat, Oh, sahabat. pacar. Tadi kepleset guys, mohon maaf nih. Ini gue nggak bakal berantem kan ya, abis Enggak ini dari dong. berbagai pihak ya. Nah, terus kayak jadinya kayak gue tetap suka. Apa yang membuat kamu sadar sampai udah nggak bikin impulsive decisions gitu lagi? Karena gue ngerasa hidup gue bener-bener dia kayak apa ya? Hidup gue tuh otaknya Taylor Swift doang. Kayak gue tahu apa yang dia lakuin, gue tahu segala sesuatu, gue excited nunggu lagu dia, bla bla bla. Even Tapi itu masih like jauh. you're missing out on the world. Yes. Oh, oke. Aku jadi bener-bener kayak pulang kuliah udah sore, otak gue, maksudnya me time gue gunain untuk fangirling gitu loh. Gue nggak ngelakuin hal lain, gue jarang banget jalan-jalan keluar sama keluarga atau Jadi mungkin teman, ansos. ansos gitu, makin gila gitu kan. Udah. And udah gila tambah gila gitu kan. And then jujur lupa turning point-nya, but aku sadar kayak aku tetap suka sama dia sampai sekarang. Tapi cukup gitu loh. Ada batasnya gitu. Kayak aku suka, aku mengidolakan dia, aku terinspirasi dari dia dan beneran banyak dampak positifnya. Tapi nggak sampai ke situ lagi. Oke. Jadi bener-bener cukup kayak oh, gue mengambil hal-hal yang baik dari dia. Oke. Gue terinspirasi dari dia. Like my skripsi kan. Skripsiku itu Iya. ngebahas Taylor Swift. Please guys, skripsi dia tentang Taylor Swift. Oke, se-ngefans itu dia. Oke, silakan. Segila lanjut. itu, bener-bener Judulnya apa? judul Cara Anak. mencintai Taylor Swift lebih Enggak lagi. dong. Enggak. Itu tuh judul finalnya itu kayak penerimaan fandom Swifties terhadap kampanye Taylor Swift, something like that, karena harus dibuat bener-bener Ya, penting banget skripsi kamu memberikan sumbangan yang begitu nyata bagi bangsa dan negara. hal yang cukup lucu ya, waktu awal-awal bikin judul, pokoknya judulnya bukan itu tuh. Itu tuh sempet susah banget, kayak nggak ketemu variabel-variabelnya gitu. And dosen aku tuh kayak semacam, ini kayaknya judul kamu nggak bisa kayak gini. Terus aku diem karena aku sedih gitu loh, kayak aku nggak mau kalau nggak bahas Taylor Swift. Dosen aku sampai
ya udah kalau kamu emang suka Taylor Swift kita ganti topik ininya aja ya, jadi Taylor Swift masih ada gitu loh. Nah itu skala prioritas, jadi pokoknya skripsinya disesuaikan supaya bisa bahas Taylor Iya Swift. pokoknya maksa Taylornya masuk, cuman dari situ juga kayak apa ya, gue kayak ya itu justru gue ngerasa gue ngerjain skripsi itu happy gitu loh. Jadi ada happiness karena gue terinspired dari dia gitu loh. Jadi tuh gue masih ngerasa itu dampak positif yang ke gue. Mungkin itu sih. Jadi kalau kalian turning point-nya gimana? Dari yang tadinya obsesi gitu ke kayak ya udah gue cuman sebatas ngefans doang gitu. Gue sih nggak kayak tiba-tiba sadar gitu kayak jalan terus gue nggak boleh suka K-pop. Nggak nyampe segitu lah ya, nggak nyampe segitu lah ya. Gue ke pelan-pelan sih gue kayak fokus gue shift gitu, kayak berubah, tiba-tiba berubah. Jadi seiring berjalannya gue makin dewasa, Tiba-tiba ada yang lebih penting gitu. makin dewasa iya gue menyadari kalau ada tuh hal yang lebih penting daripada itu. Dari apalagi gue kan sekolah teologi, di mana gue belajar banyak tentang Tuhan, banyak belajar tentang Alkitab. Jadi pengetahuan gue tuh banyak tentang rohani lah ya, berdoa Alkitab, gue belajar itu. Dan setelah gue belajar itu, gue menyadari kalau pengetahuan tentang iman, di mana gue belajar makin dekat dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada gue cuman tahu tentang mereka gitu. Bener-bener. Soalnya gue dulu parah sampai fakta semua gue hafal dibandingkan ayat Alkitab gitu. Mungkin kadang yang bikin kita tuh bisa terlalu obses banget sama kayak mengidolize seseorang tuh mungkin juga karena kita nggak punya purpose yang lain gitu loh. Jadi kayak hidup kita tuh kosong, kita nggak tahu gitu Iya. hal yang lain itu gitu. Sehingga kayak ya udah waktu kita abisin bener buat idolize nih orang gitu kali ya. Kalau kamu gimana kan? Kalau aku sih ada satu orang yang aku obsesiin ya, dari dia minum apa, makan apa tuh Ih, aku parah, tahu ada semua. loh, yang Iya, ini aku- yang ini dong ceritain Ya, dong. Yang dia minum kopi. iya. Aku terobsesi dengan dia minum kopi yang americano yang 8 shot. Aku memang tipikal orang yang suka kopi, padahal ada lambung, sakit lambung gitu. Aku juga punya lambung. Oke, punya ya Ci, masih asam punya. lambung. Di Asam aku punya lambung. lambung. Kamu juga Masih punya kan? kita berusaha bela diri Kayak dikit lah punya ya. asam lambung, terus suka minum kopi yang pahit. Aku kan suka americano yang paling 2 shot 3 shot. Kan dia kan sampai 8 shot gitu, Iya. sampai Kamu 16. ikutin. Aku ikutin sampai aku nggak ambil yang 8 Masuk shot. rumah sakit gak kamu? Enggak. Oh enggak. Untung enggak. Aku ambil yang 4 shot. Nggak mau coba yang 8 shot karena asam lambung kan, Iya. daripada dead gitu. Ya, aku sama kayak dia kan suka manis banget. Tapi aku memang bukan terlalu suka manis, makan manis ya. Enggak gitu. Paling kopi doang yang Terus turning point-nya gimana? Sampai kamu Turning point-nya gak gitu lagi? ya mikirin kesehatan juga, mikirin kayak Obsesnya Ada- kayak, aduh ternyata kesehatan gue lebih penting. kesehatan aku Iya, lebih iya. penting. Ada beberapa yang penting daripada ini gitu. Masih mulai ngerasa kayak kok ngapain ya gue sampai Iya. harus tahu dia suka minum Setelah- apa, iya, suka setelah- taste-nya gimana. Iya kan. Setelah look back sih kayak wah gue stupid banget. Dia juga kan Saya sangat bersyukur kalian sudah memahami hal itu ya. Tapi ini loh satu hal juga sih yang gue pelajarin ya, yang gue bersyukur, gue walaupun gue merasa itu stupid ya, Iya. hal yang gue bikin waktu lalu, tapi gue bisa pakai itu loh untuk apa? Untuk pelayanan gue, Untuk connect sama anak-anak yang connect lebih sama muda kali ya. anak-anak teens yang mereka juga suka K-pop. Ah, Jadi gue karena pengalaman gue walaupun ya nggak bagus gitu, tapi pengalaman itu gue bisa pakai untuk apa? Engage mereka gitu, kayak buka obrolan sama mereka. Kamu Iya. suka ini, aku juga suka gitu. Jadi karena Iya. pengetahuan gue tentang itu tuh Iya. bisa gue pakai gitu untuk hal yang At lebih least berguna kayak bisa gitu. bikin relationship dulu Iya, lah ya sama benar, mereka. benar. So I think the moral of the story, ngefans tuh boleh, iya. Kayak tadi Iya. kamu bilang di Gunakan awal. pengalaman lah ya Iya. sebagai ini. Agak Ngefans- defensif ya. Iya, ngefans tuh boleh guys, terus fangirling and fanboying is okay, tapi sampai batasan apa? Sampai batasan dimana obsesi, kesukaan kamu sama idol kamu tuh nggak jadi suatu obsesi gitu. Jadi kita masih bisa punya skala prioritas yang benar, tidak seperti Mbak Tete ini. Kan udah Tadi berubah. menghabiskan uang jajannya untuk itu. Nah, kita bisa punya skala prioritas yang benar gitu. Jadi meskipun kita idolize si K-pop band ini, kita tetap bisa punya waktu sama teman-teman, Iya, bisa sama spend time keluarga. sama keluarga. Kalau yang Tetap harus jaga relationship. yes, Iya. betul, tetap peduli sama sekolahnya. Nggak kayak Mbak Ella ini yang tadi besok mau ulangan, dia malamnya malah belajar lagu. Hebat. Nah, semoga pengalaman, gue bisa bilang kita sih, kalian. Semoga pengalaman kalian bisa menjadi
pelajaran ya, supaya teman-teman di sini nggak ngelakuin hal yang sama. That is okay to ngefans sama orang, tapi jangan jadi suatu obsesi gitu kali. So teman-teman boleh banget nih kalau punya topik-topik menarik lainnya DM ke kita di Ceritain IFGF. pengalaman juga. Yes, di ifgf.tyc. Kalian boleh ceritain pengalaman kalian, segila apa sih kalian pernah ngefans sama seseorang, atau kalau kalian punya topik-topik menarik yang kalian mau kita bahas rame-rame. Nah Kak, jangan lupa juga like, comment, apalagi kalau YouTuber, Subscribe. like, comment, and subscribe YouTube channel. Share gitu. And share juga, thank you, and share YouTube-nya IFGF Jakarta, Jakarta. supaya subscriber kita 1 juta tahun ini. Amin, amin lah Ada ya. amin. Oke, so see you guys next week and bye. Bye.